Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pada video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara melakukan sebuah riset untuk tulisan populer yang lebih efektif dan cepat. Kadang ketika kita menulis, kita akan bingung ya. Saya mau nulis apa nih, apa datanya nih, apa referensinya. Sehingga banyak dari teman-teman yang ingin menulis itu terhambat hanya karena bingung referensinya, bingung datanya, ya, bahkan kekurangan referensi. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup fatal, apalagi buat teman-teman yang ingin menulis tulisan populer, tulisan non-fiksi. Nah, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa meriset tulisan, mencari sumber-sumber tulisan yang lebih banyak, sehingga nanti akhirnya tulisan kita semakin kaya, semakin bagus, dan teman-teman tidak lagi kerepotan untuk mencari referensi. Maka yang pertama menurut saya adalah teman-teman ketika nulis, ya nulis aja gitu loh. Tumpahkan gagasan Anda, ide Anda tentang sebuah masalah yang ingin Anda sampaikan atau tentang tema yang ingin Anda tulis. Jadi fokus pada opini dulu ya. Jadi gagasan Anda. Misalnya, bagaimana cara mengatasi banjir di Jakarta, atau menanggapi kebijakan pemerintah, atau bagaimana merespon sebuah pandangan atau filosofi hidup seseorang, ya. Kemudian yang kedua adalah kalau kita memang sudah jelas mau menulis apa, ya, biasanya cara merisetnya pun akan lebih mudah. Jadi riset itu digunakan ketika Anda sudah jelas mau nulis apa. Jadi nggak sembarangan baca-bacanya ya, nggak sembarangan mencari informasi. Misalnya tadi, saya ingin menanggapi atau memberikan opini tentang bagaimana penuntasan banjir di Jakarta. Maka teman-teman cari informasi yang fokus tentang banjir ya, tentang solusi-solusi mengatasi banjir. Itu aja yang digeluti. Teman-teman ingin menulis, sedang menulis ya tentang pengembangan karakter, ya, maka riset yang digunakan ya hanya fokus di situ, ya, di tema yang sedang Anda ingin tulis. Jadi jangan kebalik ya, Anda nyari-nyari dulu referensi. Referensi itu banyak banget gitu loh. Tapi kalau Anda nggak jelas mau nyari apa tema yang ingin Anda sampaikan, sumber apa yang Anda butuhkan, yang ada adalah waktu habis untuk mencari referensi. Maka penting teman-teman semua untuk menentukan dulu teman-teman mau nulis apa, baru kemudian tumpahkan gagasan Anda, pandangan Anda, baru kemudian diperkuat oleh referensi yang nanti akan Anda tambahkan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian yang paling penting nomor ketiga adalah membaca ya. Jadi membaca itu adalah bagian dari kita memasukkan informasi-informasi penting ke dalam pikiran kita untuk nanti kemudian menjadi bahan, menjadi inspirasi ketika Anda menulis. Jadi niatkan aja membaca ya, membaca kemudian ada poin penting Anda catat, baca lagi poin penting Anda catat, baca lagi poin penting Anda catat ya. Ketika Anda sedang menulis, pasti percaya sama saya, Anda akan ingat ya sama apa yang sedang Anda tulis atau artikel yang sudah Anda baca itu. Nah, ketika misalnya Anda mikir, wah kayaknya ini ada deh, saya pernah baca, tinggal dibuka lagi catatannya dan Anda bisa menemukan poin-poinnya ya, poin yang penting. Jadi biasakan membaca dan mencatat ya, karena ketika kita menulis
apa yang kita pernah baca, apa yang pernah kita dengar, diskusi yang pernah kita lakukan, ya, nasihat-nasihat itu biasanya akan bermunculan. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu ini di mana sumbernya, ini di mana datanya. Maka penting ketika Anda membaca, berdiskusi, Anda buat catatan-catatan, ya. Catatan itu harus terdokumentasikan dengan rapi agar bisa menjadi bank data milik Anda sendiri dari hasil bacaan Anda. Itu pun yang saya lakukan. Jadi ketika saya menulis, datanya sudah lengkap, ya sudah saya tulis. Ketika saya lupa, ya saya tinggal cari lagi ke catatan saya. Begitu ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat.